ويعيد علينا بركاته وصوره وعلوم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qiraatul Qur'ani. Langsung terjemah bareng-bareng. Qiraatul Qur'ani. Membaca Al-Quran bil mushafi dengan mushaf. Afdalu. Afdalu lebih utama. Minal qiraati daripada membaca ala zahril qalbi. Zahril qalbi, ala itu atas, zahr itu zahr itu nampak atau punggung. Nampak atau punggung. Al qalbi hati. Maksudnya hafalan. Afdalu minal qiraati ala zahril qalbi, lebih afdal daripada membaca dengan hafalan. Lianna karena sesungguhnya an-nazara melihat fil mushafi pada mushaf ibadatun matlubatun, matlubah yang dianjurkan. Ibadatun matlubatun, ibadah yang dianjurkan. Fatajtami'ul qira'atu, fatajtami'u maka ijtama'a yajtami'u, bukan istama'a menyimak. Ijtama'a berkumpul. Ayo, ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ka'in ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Berkumpul. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Berkumpul. Suruh baca-baca, suruh baca nulis. Suruh nulis baca. Mankusul qalbi. Apa mankusul qalbi? Hatinya sudah terbalik. Kemarin udah ngaji. Al-qira'atu membaca, wan nazaru melihat. Hakadha beginilah, qalahu telah mengatakannya siapa? Qalahu punya itu kemana? Nyanya kemana itu? Nyanya ke hakadha. Al-qadi itu hakimnya. Husain min ashabina, dari sahabat kami, maksudnya ulama mazhab Syafi'i. Wa Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun, dan kelompok-kelompok minas salafi, dari ulama salaf. Wa naqala, apa naqala? Menukil. Nukil itu apa? Mengutip. Al-Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya'i, di dalam kitab Al-Ihya. Kitab beliau yang paling terkenal, masterpiece-nya Ihya Ulumuddin. Panggilannya kitab Al-Ihya. Itu kitab dahsyat itu.
kitab Ihya. Semua ilmu ada dalam kitab Ihya. Ringkasan-ringkasannya. Anna kathirin, bahwa kathirina banyak, mayoritas, kebanyakan, minas sahabati, para sahabat radhiyallahu anhum, kanu yaqra'una, adalah mereka membaca fil mushafi, pada mushaf. Wa yaqra'una, apa kariha yaqra'u, membenci, tidak suka. Ayyakhruja, apa kharaja yakhruju khurujan, ayo baca. Kharaja yakhruju khurujan. Kharaja yakhruju khurujan. Kharaja yakhruju khurujan. Keluar. Keluar. Kharaja yakhruju khurujan. Kharaja yakhruju khurujan. Keluar. Keluar. Kalau nyuruh keluar, ukhruj, artinya keluar. Keluar. Ayyakhruja, ia keluar, yaumun, satu hari, walam yanzuru, dan mereka tidak melihat. Salah itu ya cara menerjemahnya. Wa yakrahuna, dan mereka tidak menyukai, ayyakhruja, keluar, yaumun, satu hari. Mereka tidak menyenangi keluar satu hari, maksudnya lewat satu hari. Walam yanzuru, dan mereka belum, apa tadi nazara dulu, melihat. Mereka belum melihat. Siapa mereka itu? Sahabat fil mushafi, pada mushaf. Warawa Ibnu Abi Dawud, dan telah meriwayatkan, warawa, dan telah meriwayatkan, siapa? Ibnu Abi Dawud, al-qira'ata fil mushafi, membaca, bahwa membaca pada mushaf, meriwayatkan bacaan membaca pada mushaf, an kathirina, dari kebanyakan, minas salafi, ulama salaf, walam arofihi, walam, dan aku belum, lam itu belum atau tidak, aroh, melihat, ro'a yara ru'yatan, baca, ro'a yara ru'yatan, melihat, ro'a yara ru'yatan, melihat, ro'a yara ru'yatan, melihat, walam aro, dan aku belum melihat, fihi, mengenai ini. Kalimat walam aro maksudnya saya tidak melihat perbedaan. Jadi walam aro di sini saya tidak melihat apa? Perbedaan. Walau qila, walau, dan jikalau, qila, apa qila? Dikatakan. Kalau qala, berkata. Apabila dikatakan, innahu, sesungguhnya, yakhtalifu, apa? Yakhtalifu, berbeda. Kalau menyalahi, khalafa yukhalifu, mukhalafatan, itu menyalahi atau menyelisihi. Kalau ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan, artinya berbeda. Ayo, ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan.
ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Artinya berbeda. Innahu yakhtalifu, sesungguhnya berbeda, biikhtilafi, apa tadi? Ikhtilaf perbedaan al-ashkhas. Ashkhas itu jamak dari syakhsun. Syakhsani ashkhas, orang-orang, perbedaan setiap pribadi-pribadi. Tergantung orangnya, pribadi-pribadi. Ashkhas itu pribadi-pribadi. Fatukhtaru, apa? Tukhtar, maka dipilih al-qira'atu fil mushafi, pada mushaf, liman, bagi orang. Li itu maknanya bisa karena, bisa bagi, tapi kalau liman ya pasti bagi orang, man orang. Istawa, istawi, sawa, sama, bagi orang yang setara atau sama, khusyu'uhu, kekhusyuannya, wa tadabburuhu, dan tadabburnya, fi halatai, hal itu apa? Hal, keadaan. Fi halatai, pada dua keadaan. Al-qiraati, membaca, minal mushafi, mushaf, wa adghahril qalbi, dan daripada hafalan. Wa tukhtarul qira'atu, wa tukhtaru, dan dipilih al-qira'atu an dhahril qalbi, dari hafalan. Tadi apa dhahril qalbi? Hafalan. Liman yakmulu, sempurna. Bidzalika, dengan itu, dengan cara itu, khusyu'uhu wa tadabburuhu, tadabburnya. Wa yazidu ala khusyu'ihi, wa yazidu, dan bertambah. Zada yazidu zaidan. Ayo. Zada yazidu zaidan. 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 Bertambah. Zada yazidu zaidan. Nanti kamu kalau belajar nahwu, contohnya itu di dalam kitab pasti zaid. Ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Zaid. Kenapa contohnya zaid? Supaya bertambah ilmu kamu. Bertambah. Za'a yazidu zaidan, artinya bertambah. Wa yazidu, dan bertambah, ala khusyu'ihi, atas kekhusyuannya, wa tadabburihi, tadabburnya, lau qara'a, kalau membaca, minal mushafi, dari mushaf. Lakana hadza, pastilah ini qaulan hasanan. Qaulan, ucapan, perkataan, hasanan, yang baik, pendapat yang baik. Wa zahir, yang nampak, maksudnya yang jelas. Wa zahir, dan yang jelas. Anna kalamas salafi, anna, sungguh, kalam, perkataan as-salaf, ulama salaf, wa fi'lahum,
pekerjaan mereka. Fi'lun, fi'lun itu pekerjaan. Nanti kau belajar mau ada isim, fi'il, huruf fi'il. Fi'il artinya pekerjaan. Mahmulun, dimungkinkan, ala, atas, hada, ini at-tafsil. Apa tafsil? Tafsil itu rinci, perincian. Tafsil itu rinci. Kalau mujmal itu global. Tafsil rinci, mujmal global. Makanya ada makna mujmal, ada makna tafsil. Ada makna umum, ada makna rinci, ada makna detil, tafsil. Baik, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qiraatul Qur'ani fil mushafi afdalu minal qiraati ala dhahril qalbi. Membaca dengan melihat mushaf lebih afdal daripada membaca dengan hafalan. Kecuali dalam sholat, ya. Kecuali di dalam sholat. Membaca dengan mushaf lebih afdal daripada membaca dengan hafalan. Ingat itu. Tapi kalau murojaah lain. Murojaah kalau melihat nggak apa-apa kamu. Itu kan belajar. Hafalan paling afdol dibaca di dalam sholat. Kalau lagi sholat melihat Quran, hukumnya boleh. Tapi afdolnya menggunakan hafalan. Jadi untuk apa kamu menghafal Quran? Supaya bisa dibaca di dalam sholat kamu, sholat wajib, sholat sunnah, khususnya tahajud. Tentu. Jadi buat apa hafal kalau nggak dibaca di sholat? Salah satu pusakanya, mahkotanya, kemuliaannya penghafal Quran ada pada sholat malamnya, tahajudnya. Tulul kunut, Abdulus sholah, tulul kunut. Apa Abdulus sholah? Abdulus sholah itu apa? Artinya Abdulus sholati, paling utamanya sholat. Tulul kunut. Tul itu apa tul? Panjang. Tol, bukan jalan tol, jalan panjang. Tul al kunut. Kunut itu apa? Berdiri. Seabdul-abdulnya sholat yang lama berdirinya. Ngapain lama berdiri? Baca Quran. Karena pada saat berdiri tidak dianjurkan banyak doa. Doa itu dianjurkan saat sujud. Zikir dianjurkan saat siapa nangis? Di mana? Lihat Pak. Dianjurkan saat zikir, dianjurkan saat ruku, doa, sujud, berdiri, Al-Quran. Ya. Kenapa melihat Al-Quran itu lebih afdal? Lianna nadhara fil mushafi ibadatun matlubah. Karena melihat mushaf itu ibadah yang dianjurkan. Ibadah yang dianjurkan. Tajtami'ul qira'atu wan nadharu. Kalau dia baca sambil lihat mushaf, maka dia dapat dua. Dapat baca, dapat lihat. Dapat baca, dapat lihat. Nah, demikian ini hakadha, demikian ini qalahu al-Qadi al-Husain. Ini menu yang dikatakan oleh Qadi Husain dan Abdul Hamid Al-Ghazali serta beberapa ulama salaf.
Jadi pendapat dari mana itu yang mengatakan bahwa melihat mushaf lebih afdal? Ada dua minimal. Satu Al-Qadhi Husain, yang kedua Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali. Nah, itu di dalam Ihya. Wa naqala Al-Ghazali fil Ihya anna katsirin min as-sahabah kanu yaqra'una fil mushaf. Imam Al-Ghazali mengutip di dalam kitab Ihya bahwa kebanyakan para sahabat mereka membaca Quran dengan melihat mushaf. Padahal para sahabat itu hafal Quran apa enggak? Kebanyakan, enggak semua, tapi kebanyakan hafal Quran. Tapi mereka kalau baca Quran juga kebanyakan melihat mushaf. Tentu ini di luar sholat. Kalau Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari menghatamkan Quran dalam 2 rakaat, itu kan di dalam salat, berarti dia enggak melihat melihat mushaf. Yaqra'una ay yakhruja yaumun wa lam yanzuru fil mushaf. Para sahabat itu mereka tidak suka kalau lewat 1 hari mereka belum lihat mushaf. Waduh, hari ini nih udah mau habis waktu saya belum lihat mushaf. Maksudnya belum baca mushaf. Mereka tidak suka, artinya mereka tiap hari melihat mushaf. Samalah dengan kamu. Dan Ibnu Abu Dawud, warawa Ibnu Abu Dawud al-qira'ata fil mushafi an katsirin min salaf walam arabi. Berkata Imam siapa? Ibnu Abi Dawud, dia bilang apa? Bahwa membaca Quran, riwayat membaca mushaf dengan melihat mushaf dari ulama-ulama salaf itu tidak ada perbedaan pendapat. Dalil hadisnya enggak ada. Dalil hadisnya enggak ada. Enggak ada hadisnya bahwa membaca dengan melihat mushaf lebih afdal daripada tidak melihat mushaf. Itu di hadis enggak ada. Di hadis enggak ada itu. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu mushaf belum terbentuk, belum tercetak. Loh, terus bagaimana kok kita berani mengatakan mushaf itu melihat mushaf lebih afdal? Pendapat para ulama salaf. Apa? Pendapat para ulama salaf. Jadi sumber hukum Islam itu bukan cuma Quran, hadis, termasuk juga pekerjaan sahabat. Para sahabat kok melihat mushaf tuh? Tidak mungkin para sahabat berani melakukan perbuatan yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW atau menambah-nambah ajaran. Kalau ada sahabat melihat mushaf, banyak yang melihat mushaf, berarti melihat mushaf itu hukumnya sunnah. Paham? Paham? Ya, kalau sandarannya harus Al-Quran, harus hadis, apakah Nabi melihat mushaf? Ya tidak ada di zaman Nabi. Mana ada lihat mushaf? Nabi itu langsung ngafalnya, bacanya dari malaikat Jibril. Dan Nabi itu tidak membaca dan tidak menulis. Nabi itu tidak membaca dan tidak menulis. Mushaf ini ditulisnya oleh para sahabat. Di antara panitia penulis Quran yang ditunjuk oleh Nabi SAW adalah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Nah, ini diantara sahabat-sahabat. Abdullah bin Umar, Tamim Ad-Dari, diantara sahabat-sahabat yang dibentuk tim penulisan Al-Quran sebelum jadi mushaf. Jadi kalau Nabi, yang tidak pernah Nabi baca mushaf, karena Nabi itu ummi. Apa ummi itu? Tidak membaca dan tidak menulis. Tidak membaca dan tidak menulis. Mau ngapain Nabi baca? Semua ada di sini. Hah? Ngapain baca? Semua ada di kepala. Jadi kamu itu gak usah punya buku kalau kamu hafal semua. Tapi kan kamu ditutup buku, hilang ilmu kamu. Nah, ilmu kamu berarti kamu udah punya ilmu. Al-ilmu
fis sudur, la fis sutur. Apa? Al ilmu la fis sutur. Al ilmu fis sudur, la fis sudur. Baca ulang. Al ilmu fis sudur, la Al ilmu fis sudur, ilmu itu di dada. La fis sutur, bukan di buku. Ini belum jadi ilmu nih, baru jadi ilmu setelah ada di pemahaman kita, hafalan kita, pemahaman kita, baru jadi ilmu. Nah, coba kamu misalnya beli kitab tafsir Ibnu Katsir, kamu beli kitab itu kan tafsir bagus, kamu nggak bisa bacanya, jadi ilmu apa enggak itu? Jadi pajangan, bukan jadi ilmu. Kapan dia jadi ilmu? Kalau kamu baca, paham, ada di kepala kamu, baru jadi ilmu. Al ilmu fis sudur, di dalam dada. La fis sutur, bukan di dalam kertas-kertas. Jangan dilupain itu kata apa tadi itu mahfudot. Mahfudot itu peribahasa itu jangan dilupain. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Jadi Nabi SAW itu baca Qurannya lihat mushaf apa enggak? Enggak. Kenapa Nabi enggak lihat mushaf? Pertama, mushaf itu belum dicetak. Yang kedua, Nabi itu ummi, beliau tidak membaca dan tidak. Yang ketiga, Nabi itu ilmunya langsung diajarkan oleh Allah. Kalau Al-Quran lewat malaikat Jibril, jadi apa perlunya pakai kitab? Sedangkan Nabi itu fatonah apa? Nah, 4 sifat para rasul. Yang pertama, fatonah. Apa fatonah itu? Di atas jenius. Dengar itu nggak mungkin lupa. Ngomong nggak mungkin salah.